Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya seorang tokoh publik yang kelihatannya kuat banget, lagi di puncak karir, tiba-tiba jatuh tersungkur gara-gara skandal pribadi? Hari ini kita bakal coba bongkar mesin di balik layar dari kejatuhan-kejatuhan semacam itu. Ini bukan sekedar gosip ya, tapi soal gimana kekuasaan dan persepsi publik itu dimainkan lewat sebuah skenario yang ternyata polanya itu-itu lagi. Jadi, pertanyaannya tuh simple tapi penting banget. Gimana sih proses penghancuran karakter itu terjadi? Apa ini murni apes? Atau memang penegakan hukum biasa? Atau jangan-jangan ada sebuah pola, sebuah playbook yang dirancang dengan sangat teliti? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, biar gampang ngebayanginnya, kita mulai dari sebuah teka-teki dari dunia nyata. Satu studi kasus yang bakal jadi kerangka buat penelusuran kita kali ini. Coba bayangin deh, ada seorang ketua lembaga anti korupsi yang garang banget, ditakuti banyak orang. Tiba-tiba dia kesandung kasus asusila sama pemalsuan dokumen. Jatuhnya cepet banget, dramatis, dan anehnya, fokus beritanya itu selalu soal moralitas. Ini bukan cerita fiksi loh. Ini pola yang kita lihat misalnya di kasus Abraham Samad. Pertanyaannya jadi, ini beneran penegakan hukum atau ada agenda laleh yang main di belakangnya? Nah, disinilah kita kenalan sama satu istilah kunci buat ngebongkar semua ini, kompromat. Ini bukan cuma sekedar gosip murahan. Anggap aja ini sebuah buku panduan operasional, sebuah skenario yang sistematis buat melumpuhkan target-target strategis. Jadi, apa sih kompromat itu? Gampangnya gini, ini tuh seni memakai informasi pribadi yang bikin malu, ingat ya, nggak harus ilegal, cukup bikin malu aja buat ngancurin reputasi seseorang. Dan yang bakal kita bedah ini bukan teori konspirasi, tapi sebuah rekonstruksi dari pola operasi yang udah berulang kali kejadian di Indonesia. Oke, sekarang kita bedah playbooknya, tahap demi tahap. Semua itu dimulai dari fase 0, milih target. Targetnya bukan orang sembarangan, tapi orang yang strategis, yang keberadaannya itu ganggu kepentingan besar. Dan yang paling penting, dia punya celah, sebuah kelemahan manusiawi. Habis itu, masuk fase 1, kumpulin materinya. Bisa dari mana aja loh, chat lama, foto-foto pribadi, atau bahkan kesalahan administrasi yang sepele banget. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Kekuatan kompromat itu bukan terletak pada kejahatan yang terbukti, tapi pada sugesti dan rasa malu. Justru materi yang ambigu, yang bisa ditafsirkan macam-macam, seringkali jauh lebih efektif daripada bukti kejahatan yang gamblang. Materi mentah tadi nggak langsung dilempar gitu aja. Oh nggak. Di fase 2, materi itu dimasak dulu. Konteksnya dihilangin, yang diambil cuma potongan-potongan paling sugestif buat ngebangun sebuah narasi yang simpel. Terus, di fase 3, narasi ini diuji coba dulu, dilempar ke akun-akun anonim, digosipin di forum-forum. Tujuannya satu, buat ngetes ombak, lihat reaksi publik. Kalau publik udah kegocek sama umpannya, operasinya masuk ke fase 4, amplifikasi. Nah, di sini media-media besar mulai ikutan ngeberitain. Tapi perhatian deh, fokusnya hampir selalu ke isu moral, bukan pembuktian fakta. Terus fase 5. Biar kelihatan sah, dikasih sentuhan hukum. Dibuatlah laporan polisi. Tujuannya bukan buat cari keadilan, tapi cuma buat menciptakan kesan, wah kalau udah dilaporin polisi, pasti benerannya ada apa-apa. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke fase 6. Di titik ini, si target udah di bawah tekanan psikologis yang berat banget. Dia sendirian, terisolasi, posisinya defensif, dan akhirnya, boom, tujuan tercapai. Targetnya dinonaktifkan, mundur, atau kekuatannya hilang. Begitu tujuan politik ini tercapai, kasus hukumnya seringnya sih ya hilang gitu aja, menguap entah kemana. Operasi selesai. Nah, tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan gamblang banget. Coba lihat di kolom kompromat, fokusnya selalu ke moral. Media yang duluan heboh, bukan penegak hukum. Buktinya, cukup yang ambigu dan sugestif. Dan tujuan akhirnya, efek politik. Sekarang bandingin sama kolom hukum murni di sebelahnya. Fokus ke fakta, media ngikutin proses, buktinya harus kuat, dan tujuannya vonis pengadilan. Beda banget kan? Oke, kita sekarang udah punya playbooknya, alat analisisnya. Sekarang, yuk kita coba pakai kerangka ini buat mengotopsi beberapa kasus heboh yang pernah terjadi di Indonesia. Anggap aja kita jadi penyelidik forensik digital. Ini dia kacamata forensik kita. 5 pertanyaan simpel ini bisa kita pakai buat mendeteksi ada bau-bau kompromat nggak di sebuah kasus. Coba deh, setelah ini Anda mungkin bakal lihat berita-berita heboh dengan cara yang sama sekali berbeda. Yuk, kita coba terapin ke 2 kasus ketua KPK yang jatuh. Dua-duanya target strategis jelas. Dua-duanya diserang pakai isu moral, iya juga. Tapi lihat bedanya.
Di kasus Antasari, isu perempuan itu jadi motif utama di pengadilan. Nah, kalau di kasus Abraham Samad, isunya itu murni jadi alat buat delegitimasi, buat ngehancurin citranya. Dan yang paling penting, timing kemunculannya itu strategis banget, pas KPK lagi panas-panasnya sama institusi lain. Bisa dibilang kasus Abraham Samad ini kayak contoh di buku pelajaran kompromat. Timingnya pas banget, muncul di puncak konflik KPK versus Polri. Isunya campuran, ada kriminal ringan plus skandal perempuan. Pas banget buat ngerusak reputasi. Dan yang paling jelas, setelah tujuan politiknya tercapai, yaitu Samad jadi tersangka dan non-aktif, proses hukumnya langsung melempem dan akhirnya berhenti. Kalau kasus Antasari ini sedikit lebih abu-abu. Betul, memang ada vonis pidana di ujungnya. Tapi coba perhatikan deh, gimana isu asmaranya digoreng habis-habisan sama media jauh sebelum ada putusan pengadilan. Cara ini dipakai buat ngehancurin reputasinya duluan. Makanya, ini bisa kita sebut kasus hibrida. Ada proses hukumnya, tapi bumbu dan taktik kompromatnya kental banget. Setelah kita lihat skenarionya, kita bedah juga studi kasusnya, kita sampai pada satu kesimpulan yang mungkin agak nyeremin, tapi penting banget buat kita pahami. Ini soal pergeseran cara pandang. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua ini, kesimpulannya cuma satu, dan ini kuat banget. Di dunia kompromat, benar atau salah itu jadi nomor 2. Yang paling penting adalah efek yang dihasilkan. Apakah targetnya berhasil dilumpuhkan? Apakah legitimasinya hancur di mata publik? Kalau jawabannya iya, maka operasi dianggap sukses. Nggak peduli apapun fakta yang sesungguhnya. Dan di Indonesia, pola ini punya ciri khasnya sendiri. Pertama, isu seksual dan moral itu senjata paling ampuh karena murah, gampang viral, dan cepat merusak. Kedua, hukum seringkali cuma jadi alat, jadi stempel buat ngasih legitimasi semu. Ketiga, media itu jadi medan pertempuran utamanya. Dan terakhir, kemenangan diraih bukan pas target masuk penjara, tapi pas dia udah nggak lagi dianggap berbahaya secara politik. Jadi, itulah anatomi sebuah penjatuhan. Sebuah skenario yang dingin, terhitung, dan sistematis. Pertanyaan terakhir dari saya bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk Anda bawa pulang. Sekarang, setelah Anda tahu playbooknya, kira-kira pola apa aja nih yang bakal mulai Anda sadari di berita-berita nanti?